Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisa Puspita dengan NIM 20321-10127. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis regresi logistik pada faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi remaja. Asumsi analisis regresi logistik. 1. Tidak membutuhkan linier antara variabel independen dengan variabel dependen. 2. Variabel independen tidak memerlukan asumsi atau multivariatas normality. 3. Asumsi homogenitas tidak diperlukan. 4. Variabel bebas tidak perlu diubah ke dalam bentuk matriks. 5. Variabel dependen harus bersifat dikotomi atau dua kategori. 6. Variabel independen tidak harus memiliki keragaman yang sama antar kelompok variabel. 7. Sampel dalam variabel dependen harus bersifat eksklusif. 8. Sampel yang diperlukan relatif besar. 9. Dapat menyelesaikan hubungan karena menggunakan pendekatan linear log. Uji goodness of fit. Hipotesis H0 sama dengan model fit, H1 sama dengan model tidak fit. Di statistik ujinya dapat dilihat dari nilai sig dari tabel interaction history blok 1 dan blok 2, Hormes dan Limassol test. Uji signifikan parameter atau silmutan. Di hipotesis H0 sama dengan variabel bebas secara bersama-sama tidak mempengaruhi model. H1 sama dengan variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi model. Pada statistik uji dapat dilihat dari nilai sig dari tabel omnibus test of model coefficient tolak H0 apabila nilai sig lebih kecil dari alfa atau 0,05. Uji signifikasi atau parsial. Di hipotesis H0 variabel bebas X1 tidak mempengaruhi model. H1 variabel bebas X2 mempengaruhi model. Statistika uji dapat dilihat dari nilai sig dan tabel variabel in the question. Hasil output SPSS dari blok 0 Begin blok probabilities 0,05, degree of freedom atau DF-nya N-1 dan hasil J-square-nya 2,010. Dari nilai min 2 log likelihood lebih besar dari J-square maka tolak H0. Bisa dilihat di sini tuh min 2 log likelihood-nya itu sebesar 67,301. Pada klasifikasi tabel, status gizi kurang sama dengan 30, status gizi normal sama dengan 20, dan jumlah sampel 50 orang. Overall, percetangan itu memiliki hasil 60%. Pada variabel in the question, di sini B question regresi sebesar 0,405 dan odds ratio atau XP sebesar 1,500, jadi signya itu 0,160. Di variabel not in the question menjelaskan bahwa variabel pada analisis yang telah dilakukan yaitu pada variabel X merupakan asupan makanan dan variabel X2 merupakan aktivitas fisik. Dari blok 1 metode interaction history, di sini menggunakan probabilities 0,01 dan degree of freedom-nya yaitu DF N min K min 1 diperoleh J square 2,011. Nilai min 2 log likelihood lebih kecil dari J square maka H0-nya itu diterima. Bisa dilihat di sini min 2 log likelihood-nya itu sebesar 59,257. Di hasil omnibus test of model coefficient, probability sebesar 0,05, degree of freedom-nya yaitu DF
sebesar 50, diperoleh C² tabelnya yaitu 2,010. Nilai C² hitung lebih kecil dari C² tabel, maka H0 itu diterima sehingga berpengaruh. Jadi secara simultan variabel X itu berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Pada model summary di sini diketahui variabel X dapat menjelaskan variabel Y sebesar 20% dan sisanya itu menjelaskan variabel lainnya. Dalam Hormesh and Lomesso test, probability-nya 0,05, degree of freedom-nya yaitu 50-1, jadi hasilnya 49 dan terdapat C² tabel sebesar 2,010. Jadi H0 diterima. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara variabel sehingga data dapat dikatakan baik. Dikatakan baik jika nilai C² terhitung lebih kecil dari C² tabel dan sig-nya lebih besar dari 0,05. Dari variabel in the question, nilai sig X1 lebih besar dari 0,05, maka H0-nya diterima. Dan nilai sig X2 lebih besar dari 0,005, maka H0-nya juga diterima. Dan secara parsial tidak berpengaruh terhadap Y. Jadi 0,000 plus 0,024 X1 plus 1,867 X2. Dari classification tabel dijelaskan bahwa jumlah sampel yang tidak berpengaruh terhadap tubuh ID terhadap status nilai gizi yaitu sejumlah 3 dan yang status gizinya kurang sebesar 16. Itulah presentasi dari saya mengenai analisis regresi logistik. Jika ada salah-salahnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 50 responden yang sudah mengisi kuesioner yang telah saya buat. Untuk membuat SPSS, data ini kita copy dulu ke SPSS. Lalu kita ke variabel view. Di name ini kita ganti dengan nomor. Lalu X1, X2, dan juga Y. Di label X1 ini kita ganti dengan asupan makan. Di X2 kita ganti dengan latihan fisik, aktivitas fisik, maaf. Di Y kita isi dengan status gizi. Lalu kita ke value. Di asupan makan atau X1, di value 1 kita beri label cukup. Klik add lalu OK. Value 2 kita isi dengan kurang. Add OK. Pada X2 atau aktivitas fisik, ini di value 1 kita kasih cukup. Sama ya caranya, add lalu 2 kita kasih kurang. Add OK. Lalu di Y atau status gizi, ini di value 1 kita kasih normal. Add OK.
di value 2 kita kasih kurang. Add lalu OK. Pada measure ini kita ganti nominal semua ya, di X1 nominal, X2 nominal, dan juga Y nominal. Lalu kita pergi ke data view, kita ke analisis. Kita pilih pada regression dan binary logistik. Di sini status gizi atau Z kita masukkan pada dependent, X1 atau asupan makan kita masukkan pada kovarietas, aktivitas fisik atau X2 kita masukkan pada kovarietas. Lalu kita klik save. Di sini kita centang pada probabilities dan group membership dan juga instant there is. Lalu kita klik continue. Lalu pada option kita centang semua ya. Lalu kita klik continue dan OK. Nah, ini adalah hasil dari SPSS data yang telah saya peroleh, yaitu analisis logistic regression.